Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai majelis ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ditirukan apa yang saya baca. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Hum, mereka ahli surga, wa azwajuhum, dan pasangan hidup mereka, fi dhilalin, berada di tempat yang teduh, alal araiki, di atas ranjang, muttaqiuna, mereka berbaring. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh ke-17, hidayah dan taufiknya masih menguasai jiwa dan raga kita, sehingga kita bersama-sama terus merangkai dan memparalel beberapa amalan-amalan salih kita, menambah banyak hasanah, hikmah, dan juga ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima dan meridhoinya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka ahli surga itu bersama pasangan-pasangan hidupnya semasa di dunia berada di dalam tempat yang teduh dan mereka berbaring di atas ranjang-ranjang indah. Ayat 56 surat Yasin. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, adakah Al-Quran atau Allah menjamin pasangan suami istri itu sehidup semati? Maka tidak bakalan kita dapat. Al-Quran tidak menjamin pasangan suami istri itu sehidup semati. Tapi kalau kita tanya, adakah yang menjamin Al-Quran itu sehidup sesurga? Surat Yasin ayat 56. Allah menjamin bahwa pasangan suami istri semasa di dunia dia dijamin sehidup sesurga. Sehidup semati tak ada jaminan. Mereka laki-laki ahli surga, wa azwajuhum, dan pasangan hidupnya semasa di dunia. Di mana fi dhilalin, berada dalam tempat yang teduh, alal araiki muttaqiun, di atas ranjang-ranjang mereka berbaring. Ini satu di antara sekian ayat yang menjamin
pasangan hidup di dunia. Kita berarti juga menjadi pasangan di surga bagi kita. Kalau si Ahmad menikah dengan Fatimah di dunia, maka si Ahmad tak akan pernah pindah ke lain hati kecuali Fatimah. Meskipun Quran menjamin wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Meskipun di surga itu, Pak, Bu, ada bidadari-bidadari yang mereka itu ka'amthalil lu'lu'il maknun. Seperti mutiara yang tersimpan di tempat yang indah. Bidadari itu glowing, Pak. Glowing, meskipun tidak pernah beli skincare. Bening, Pak. Indah, Pak. Tapi meskipun glowing, indah, bening, tak akan bisa mengalahkan pasangan hidup kita di dunia. Minggir dan lewat mereka. Yang the best adalah pasangan hidup kita di surga. Yasin 56 menjamin itu. Sebaliknya, meskipun di surga itu ada pemuda-pemuda ahli surga, yang surat Al-Waqiah menyebutnya wildan. Wildanum mukhalladun. Di surat At-Tur disebut ghilman. Wildan, ghilman itu sebutan pemuda-pemuda ahli surga. Maaf, kalau saya boleh pinjem bahasa jorok sedikit. Berondong-berondong surga. Wildan itu disebut di Waqiah. Ghilman Allah menyebutnya di dalam surat At-Tur. Tapi segagah semacu apapun pemuda-pemuda ahli surga, Mas Wildan, Mas Ghilman kalah sama jenengan di hadapan istri sampean, di hadapan saya. Di hadapan istri saya yang paling ganteng ya Bukhari. Allah tidak akan memalingkan pandangan mata Bukhari kecuali pada istrinya, dan Allah tidak akan pernah memalingkan pandangan istrinya Bukhari kecuali Bukhari. Istri saya akan berkata, Mas Wildan, Mas Ghilman mungkin lebih tampan, tapi yang ngangeni sampean Mas Bukhari. Gitu. Buat apa tampan kalau ndak ngangeni? Gitu? Buat apa cantik kalau tidak ada masuk ke dalam hati? Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah tuntun kita tetap dalam ikatan pernikahan meski nyawa sudah terpisah dari raga, tapi ikatan nikah tak pernah ada kata pisah. Allahumma amin. Karena itu yang akan menjamin hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Nah, kalau sudah ada kata cerai, ya sudah. Ahmad sama Fatimah nikah, dapat berapa tahun cerai, ya sudah selesai. Allah tidak akan mempertemukannya di surga, andaikan sama-sama masuk surga, Allah membuat keduanya tidak kenal. Meski berpapasan, siapa ya? Tapi kalau masih ada dalam ikatan nikah, mati itu bukan memisahkan. Mati itu bukan memisahkan. Mati itu hanya memberikan jarak untuk kembali bersama. Nah, seperti apa gambaran supaya kita masuk ke dalam ayat 56 surat Yasin?
Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari definisi jodoh itu apa? Oh, ini jodohnya ini. Alhamdulillah jodoh saya penggo gitu. Ngapek tonggo. Istri sampean Blitar, burine latar. Deket, ada yang jauh, ada yang dekat. Jodoh itu definisinya adalah bertahan dimanapun dalam keadaan apapun. Bertahan. Karena kalau sudah tidak bertahan, selesai. Kalau sudah tidak bertahan, mau apa? Perhatikan. Ada seorang wanita diceritakan di Quran meskipun tidak disebut nama. Dia mendampingi suaminya. Bukan mulai dari nol sampai dia menjadi sosok mulia dan berwibawa. Tapi dia mendampingi suaminya mulai dari suaminya jadi raja sampai terpuruk. Suaminya bukan hanya terpuruk, dia kehilangan kerajaannya, bahkan dia dikucilkan, dia kudu diungsikan ke dalam hutan. Kenapa? Allah mengujinya dengan sakit yang luar biasa menggerogoti fisiknya. Istrinya banyak, tapi wanita yang bernama Rahmah ini memilih bertahan. Dengan sabar tabah mendampingi suaminya yang sudah tidak lagi bisa menafkahi. Boro-boro memberikan nafkah batin. Nafkah zahir enggak, Pak. Selama 18 bulan. Meskipun rentang waktunya itu ada beda pendapat para ulama, tapi saya pilih yang 18 bulan. 18 bulan ada di dalam hutan, tidak ada orang, tidak ada tetangga, sabar untuk menyuapi, memberikan asupan mineral atau minuman. Memilih bertahan nih Siti Rahmah. Tahu siapa sang suami, Pak? Nabi Ayub alaihi salam. Memilih bertahan. Wanita lain, suaminya itu di Quran disebut nama terang karena jahatnya jahat, zolimnya zolim. Tapi wanita ini memilih bertahan. Asiyah. Siapa suaminya? Firaun. Asiyah memilih bertahan meskipun sang suami kayak gitu. Sampai kapan? Sampai dia pada akhirnya meregang nyawa karena disiksa oleh sang suami. Inilah jodoh, Pak. Milih bertahan. Alhamdulillah melihat panjenengan yang senior-senior yang sudah pensiun-pensiun bertahan sampai usia 70, 80. Itu berarti jodoh. Kalau laki-laki ada loh suaminya solihnya ndak ketulungan. Solih luar biasa. Dai, dia penyebar agama, pengajak umat menuju ketauhidan. Istrinya bandel, nakal. Dia terlibat bahasa sekarang LGBT. Istrinya terlibat dalam LGBT. Apa itu LGBT, Pak? Saya juga tahunya LGBT, kepanjangannya enggak tahu saya, Pak. Enggak bahasa Inggris ya? Tahunya saya itu LGBT itu laki ganteng bini 3. Nah itu LGBT versi saya itu. Laki ganteng bini 3. Maka kalau satu belum ganteng sampean, Pak. Ganteng versi istri. Siapa? Suaminya? Nabi Lut alaihissalam.
Kenapa tidak dicerai? Bertahan, Pak. Itu namanya jodoh. Sampai pada akhirnya kena hujan meteor. Nabi Lut selamat, istrinya setelah kena likuifaksi ditelan bumi, lalu kemudian kena hujan meteor. Kena hujan meteor dulu, baru kemudian kena likuifaksi. Sampai-sampai saking dahsyatnya, kayak tidak pernah ada satu kota. Ini namanya proyek sapu bersih. Bertahan. Berapa banyak Asiah kekinian yang suaminya nakalnya tidak ketulungan tapi dia memilih bertahan. Berapa banyak rahmah kekinian. Maaf, sekali lagi mohon maaf kalau kurang nyaman apa yang saya contohkan. Suaminya lumpuh. Suaminya kena stroke. Tapi tabah dan sabar. Ini model rahmah kekinian. Berapa banyak Lut kekinian. Suaminya rajin masjid. Suaminya tidak pernah 5 waktu kecuali terlihat di belakang imam. Istrinya tiktokan terus bikin konten. Buka aurat. Pose-pose diposting di sana sini. Punya akun YouTube kah? Komplit. YouTube punya, Facebook punya, Instagram punya, TikTok punya. Apalagi Twitter juga punya. Blog punya. Pokoknya tidak ada waktu terlewatkan sedetik pun kecuali upload posting, upload posting. Suaminya selalu menempatkan 7 tulang di belakang imam. Bersujud bersama imam, lisannya mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Istrinya kayak begitu. Ya, Lut kekinian itu. Ada pula suaminya solih luar biasa. Oleh Allah, beliau ini diberi waktu dakwah itu hidup sampai 900 tahun. 900 tahun, Pak. Bukan 90, tambah 01. Tapi istrinya. Pernah istrinya itu membuat berita hoax untuk memframing suaminya sebagai orang gila. Kenapa? Ketika Allah memerintahkan sang suami, Anis na'il fulk. Hambaku, buat kapal yang besar ya. Allah order 1 unit kapal besar. Dia tidak punya PT, tidak punya CV, tidak punya galangan kapal. Tapi dia diperintah untuk membuat kapal. Beliau kerjakan. Padahal hidupnya itu di padang pasir yang luas. Digaraplah kemudian mulai dari desainnya, lalu kemudian materialnya, dan penggarapannya. Tak ada orang lain tapi dikerjakan sendiri. Dia yang merencanakan, dia yang mengeksekusi. Pengawasnya dia, kontraktornya dia. Belum ada dulu, Pak. Jurusan kapal itu enggak ada dulu. Oh, kalau sekarang insinyur betul dia. Mungkin sudah menjadi dirut apa yang di Surabaya perusahaan kapal itu. PAL ya. Mungkin jadi dirut PAL. Istrinya bilang, "Mas, kok bikin kapal? Mau berenang di mana kapalnya? Jauh dari laut, jauh dari sungai. Kan enggak logis, Pak.
Kok proyeknya itu kereta api gitu, logis, Pak. Bis, logis. Mungkin kalau saya sekarang bilang begini, Pak, sampean bukan orang Makassar. Biarkan yang bikin kapal itu orang Makassar, pinisi. Akhirnya dia memfitnah suaminya gila. Suami itu gila, bikin kapal katanya. Dan memframing ke sana kemari. Biiznillah, rampung kapal, lalu kemudian masuklah semua umatnya 900 tahun, kurang dari 100 orang masuk ke dalam kapalnya. Istrinya kayak begitu. Siapa dia, Pak? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kok bertahan? Itu jodoh, Pak. Maka tidak sedikit juga sekarang. Nuh kekinian itu ada, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, kita kaum laki-laki jadi Nuh, Lut kekinian, jenengan yang perempuan, kaum muslimah, ibu-ibu, jadi Rahmah dan Asiyah kekinian kah? Mudah-mudahan tidak keduanya. Jadi seperti Nabi Ibrahim dan Hajar dan Sarah. Bertahan dalam keadaan sama-sama baik. Loh, kok ada seperti itu? Kita tidak perlu juga maksa cerai. Wow, suami kayak begitu. Tukar tambah tidak bisa kah? Ngawur ya Pak, suami mau ditukar tambah katanya. Nah, ada orang itu menerima keadaan pasangan hidupnya itu seperti para nabi dan wanita-wanita mulia dulu menerima pasangan hidupnya. Meskipun dalam pandangan banyak orang itu tidak serasi. Tidak kufu bahasa fikihnya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat 56 surat Yasin menginspirasi kita sehingga kita tetap jodoh. Bukan hanya sehidup, tapi jodoh sesurga. Allahumma amin. Sementara Rahmah, Asiyah, Lut, dan juga Nuh alaihi wassalam adalah gambaran dinamika pasangan hidup yang ada di dunia. Kita sekedar menyerap hikmahnya, lalu kemudian kita implementasikan dalam kehidupan keluarga kita. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menghukum istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Allah kemudian juga yang memberi ganjaran besar bagi Rahmah dan Asiyah. Semoga bermanfaat, berbarokah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri bersama dengan doa kafarah majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.